judulnya Abrar, kardus nggak Coach? Ten Hag sama dengan Ancelotti, soalnya sama-sama menang. Ini double pamulang nih. Itu bukan kardus, itu tolol. Aduh, bisa ya. Mas yang menarik tadi Nesa singgung vertical football, kemarin kebetulan Ancelotti ngomong gitu juga di press con. Dia bilang football based possession perlahan-lahan mulai nggak seseksi dulu. Itu menurut Ancelotti dia aja nggak sanggup. Ya, itu menurut Ancelotti dan dia ngebuktiin kok dengan gaya nggak seksi dia tetap aja dia bisa dapat trofi. Ya vertical football itu ya bola yang lebih cepat ya. Counter attack yang lebih itu ya Ten Hag kan juga beberapa golnya kan datang lewat counter attack, bukan lewat kalau lu lihat trofinya yang diraih oleh si Ancelotti ya di Liga itu karena Barca ancur-ancuran, ATM ancur-ancuran. Ini musim kemarin ya? Ya. Aku mau lihat musim ini bisa lagi nggak dengan tapi di tengah ancur-ancuran mereka bisa stabil kan, ya, mereka ada plus poin dong. Enggak, Barca sama ATM yang hancur-hancuran. Iya, Barca ATM hancur-hancuran. Ya, merekanya nggak ikut hancur kan berarti ada plus poin. Loh, mereka memang lagi bagus, nggak dilanda oleh banyak masalah. Ya. Oke. Nah, kalau di Champions League faktor luck-nya itu gede. Ya, lu ketinggalan 3-0 lawan Chelsea di kandang, 2-0 lawan City, lu tetap bisa bounce back dengan gol-gol jatuh dari langit. But that's okay. Nggak ada masalah itu. Nah, lu tunjukkan tahun ini bisa jadi juara Liga dan Champions League lagi nggak dengan main jelek, dengan ngandelin skill, dengan main vertical football, dengan bermain tanpa ball possession. Kalau ngelihat tracknya dari musim pertama dia dari 9 kompetisi yang diikutin dia cuma bisa menang 4. Ini di periode kedua dari 5 kompetisi yang diikutin dia menang 4. Berarti kan persentasenya udah 80%. Jadi di atas kertas itu data. Iya, dan dia sepak bola itu bukan data. Dia buktiin itu paling toh dia 5 liga pernah juara kok 5 liga. Rekor kemenangan terbanyak Liga Champions juga dipegang sama Ancelotti gitu. Artinya dia bisa membuktikan itu ke manajemen. Bahkan manajemen akan memperpanjang dia walaupun masih 2024 habis kontraknya tapi udah mau diperpanjang lagi setahun karena kemarin dapat ya kita lihat tahun ini. Tapi dengan kemarin ya, tadi ya kita ngomongin penurunan kualitas La Liga, Madrid dengan main-main gini-gini aja mengandalkan kualitas individu, direct football kayaknya masih aman-aman aja Coach ya? Iya, akan aman juga karena kualitasnya memang jauh di atas tim-tim lainnya. Untuk musim ini? Untuk kedepannya, lu lihat skillnya kayak Vini, pemain siapa yang ada di La Liga? Cuman satu, Dembele. Yang selevel ya? Yang selevel. Kualitasnya Benzema cuma ada satu, Lewandowski di Barca. Tapi dia pemain-pemainnya yang bisa step up setelah dipegang Ancelotti juga banyak loh. Sanchez, Valverde doang. Itu bisa. Terus kemarin Ceballos aja dimainin bisa bagus. Bahkan Vinicius pun cuma Vinicius Ceballos baru sekali main lu udah bisa ambil keputusan bahwa dia adalah pemain yang dia nggak bisa dong. Paling nggak lu diturunin lu bisa deliver. Iya sekali. Ya iya. Kecuali dia 5 kali diturunin main bagus. Itu lain cerita. Kemarin. Enggak, justru dia bilang dia banyak bunuh pemain. Isco nggak dimainin, gone. Asensio nggak dimainin, gone. Sampai ngambek lagi ya. Iya. Vasquez oke, cedera. Carvajal old school, ngandelin itu juga. Yang bikin bagus itu kan Vini, tapi Vini sebelum Ancelotti datang kan Rodrigo sudah mulai naik. Tapi Vini kan jauh banget dibandingkan sebelum Rodrigo itu juga nyaris nggak pernah jadi starter, nggak bisa jadi parameter juga. Betul, tapi ketika dia tampil selalu bagus. Itu kan bagusnya rotasi yang dibikin oleh Ancelotti. Gue nggak setuju juga selalu bagus. Bahwa dia berapa kali cetak gol, oke. Tapi lu nilai kan bukan hanya 1, 2, 3 pernah di Champions League. The whole season yang lu nilai. Di musim ini kan Rodrigo berapa kali mencetak gol? Baru 5 pertandingan, come on. Tapi selalu bisa cetak gol juga. Kemarin yang buka deadlock pun bahkan ya Rodrigo dengan ngasih ke Vinicius dan dia cetak gol loh. Baru 5 pertandingan dan lu hanya bilang kemarin 4 pertandingan sebelumnya pada saat main dia jadi starter nggak? Dia main bagus nggak? Ya. Dia cetak gol nggak? Tapi bedanya pertandingan kemarin kan Rodrigo kan dari musim kemarin gue bilang emang dia nggak cocok starter. Gue kan selalu bilang kalau suruh milih Rodrigo atau Valverde di depan, gue milih Valverde. Dan betul ternyata Rodrigo bagus ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Ketika dia masuk sebagai starter justru dia nggak bisa keluar seperti itu. Artinya kan Ancelotti udah paham nih gimana cara untuk maksimalin Rodrigo, makanya gimana maksimalin Rodrigo? Pemain muda selalu pengen jadi starter, itulah kualitasnya.
Tapi kalau lo lebih bagus sebagai super sub dan lo bisa kontributnya di super sub, ya, nggak lu masalah. pemain mana yang mau jadi super sub terus? Dia mau. Ya kecuali Ole. Ya nggak mungkin dia mau. Dia kalau jadi super sub terus dia kayak Isco. Lihat, super sub terus atau sub terus, karirnya gone. Nah, justru Isco, Bale, pemain-pemain yang disuruh cabut itu justru menjadi manajemen sana memuji Ancelotti bagaimana dia bisa address masalah ini. Isco kan masalah. Bale kan juga masalah, Marcelo juga udah mulai bermasalah, Asensio masalah. Bisa dia singkirkan kan orang-orang ini kan, Iya. Marcelo cabut, Bale cabut, si Isco cabut. Artinya kan gimana gue bisa mendamaikan ruang ganti? Wah, gue singkirin pemain ini tanpa ada ribut, cabut nih pemain-pemain ini gitu kan, maksudnya tanpa drama gitu. Ancelotti bisa melakukan itu. Ya kalau geser pemain nggak perlu drama, emang kontraknya habis atau nggak dipakai ya, gue tidak lihat sesuatu yang spesial. Kalau Kembali lagi kalau lu bilang bikin ribut Ancelotti membuat pemain hebat, ya gue lihat Valverde doang. Yang lain nggak, justru dia bunuh karir pemain lainnya yang seharusnya bisa yang muda-muda kan dia buktiin. Yang gue selalu bilang cuma ini sama itu kemarin, ini sama Camavinga itu belum ada satu match main bagus. Dan kemarin dicadangin juga, nggak main juga. Dan jadi nggak bisa jadi parameter juga. Camavinga udah setahun lebih, kapan dia main bagus? Jarang banget. Tapi cukup untuk dapat 3 poin kan, yang penting itu buat Madrid. Nah, that is different. Kalau lu bilang itu 3 poin itu bukan datang dari pemain-pemain muda, kembali lagi. 3 poin itu datang murni lebih dari Modric, Vini sama Benzema. Tapi kan mereka menjadi bagian dari sistem itu untuk mendapatkan poin itu dong. Gue setuju, mereka bagian pelan-pelan ya. Tapi kalau kembali ke statement lu tadi yang gue kritik, Ance mengangkat pemain muda, membuat pemain lebih bagus, itu gue nggak setuju. Karena belum terbukti. Valverde doang, gue setuju kalau Valverde. Oke, Valverde setuju. Semakin lengkap gaya main pemain Madrid itu. Vini kan awalnya bagus, tapi kan nggak konsisten. Tapi sekarang kan konsisten terus. Betul, iya. Satu, karena Vini nggak ada kompetitor, nyaris nggak ada kompetitor, main jelek pun dipasang terus. Kedua, memang dia lebih klop dengan Benzema. Ini memang pemain very skillful. Skillfulnya keren banget. Selevel sama Dembele lah. Makanya Barca punya Dembele, Lewandowski yang punya kontribusi besar. Vini punya Benzema sama itu. Nah, sekarang Vini sama Benzema. Sekarang si Benzema cedera kan? Hazard yang turun. Jadi baru 1 match juga. Nggak bisa dijadikan parameter juga. Maka ini terlalu dini semua. Champion ya? Apa? 2 match sama di Champion. Ya, sama di Champion. Ini terlalu dini semua. Karena kecuali kalau lu menang dengan bermain bagus kayak City. Ngerti nggak? Baru bilang, oh ya, ini emang akan bakal konsisten. Karena menangnya itu bukan ngadi-ngadi kalau istilahnya Hanif. Ngadi-ngadi mania, oke. Iya kan? Iya. Tapi kalau Barca, bukan Madrid aja, Barca pun gue masih tanda tanya. Oke nih, tadi menarik.